tinju itu kan memang olahraga yang cukup sulit ya. Jadi kita pilih, kenapa kita pilih Denny Sumargo? Kenapa ya? Nah, saya juga saya masih nunggu tuh jawab sampai hari ini. Nggak, karena memang semua aktor mungkin bisa bermain sebagai Elias Pikal. Iya. Tapi cuma Denny Sumargo yang punya pengalaman sebagai atlet, itu yang kita cari. Jadi nggak semua bisa merasakan jatuh bangunnya seorang atlet. Nah, itu ada di Denny Sumargo. Ya. Atlet dan juga sebagai aktor. Itu kenapa kita pilih dia gitu. Dan akhirnya memang hasilnya sangat memuaskan. Luar biasa. Jangan dilihat sekarang, lihat nanti filmnya pasti akan beda. Pastilah, saya tolak. Jadi itu true story ya, karena waktu saya ditawarin itu, saya tanya, ini film Elias Pikal? Iya. Nanti hancur karir saya bilang. Karena yang saya perankan ini bukan tokoh sembarangan. Ini punya sejarah yang besar dan menjadi kebangkitan dari tinju di Indonesia, bahkan di dunia. Elias Pikal adalah seorang legenda tinju yang menjuarai tinju dunia pertama kali di Indonesia dan membangkitkan semangat teman-teman petinju di luar sana gitu. Mungkin Gen Z nggak tahu, nggak terlalu banyak tahu ya ibaratnya, tapi pastinya mereka akan mengenal figur ini lewat sebuah film yang akan diproduksi, dan saya tidak mau sampai menghancurkan apalagi namanya karakter itu. Satu, saya ini ketinggian untuk bermain sebagai Elias Pikal. Ini jujur aja. Terus saya sempat bilang, ini gimana? Dan itu ternyata bisa diakali secara teknis. Makanya secara production value di film ini itu nggak main-main punya gitu. Terus yang kemudian, bagaimana dia warna kulit saya udah jomplang banget. Akhirnya mau nggak mau solusi kita adalah disemprot setiap 3 hari. Dan itu mengakibatkan kulit saya kering, mengakibatkan kita iritasi ya, dan segala macam. Tapi nggak apa-apa, karena kita kan passionnya gede di situ. Dan saya harus melakukan banyak perubahan di wajah, penambahan alis, menebalkan alisnya, kemudian penambahan gigi untuk membuat struktur wajahnya lebih mendekati dengan Bung Eli. Kemudian yang paling berat adalah bagaimana membawa diri saya ke olahraga tinju. Saya memang atlet basket, tapi kalau tinju saya awam, saya nol banget. Saya minta sama Falcon kepada Bu Erika, saya minta tolong, kan produksi kita waktu itu di bulan April kalau nggak salah. Dari Januari saya minta, saya udah start untuk latihan tinju. Dan saya lakukan itu setiap hari karena beliau terkenal dengan The Exocet. The Exocet itu adalah pukulan tangan kirinya itu seperti rudal ya, rudal Rusia ya. The Exocet itu julukannya, jadi kerasnya minta ampun. Dan stand-nya dia itu stand-nya southpaw kalau kita bilang dalam tinju, asik ya. Boleh pakai tanda tinju gue ya. Jadi dia stand kiri gitu. Dan kita kan orang kanan sulit kalau kiri. Makanya saya bilang saya nggak bisa kalau saya nggak latihan lebih duluan dan saya start lebih dulu. Dan untuk menjalani itu semua saya cukup stres. Bahkan program hamil istri saya gagal. Ini true story. Karena capeknya luar biasa. Dan untuk program hamil itu kan diperlukan suaminya juga dalam fit. Tapi saya bilang nggak apa-apa sayang. Maksudnya semua by proses. So karena saya pikir akhirnya dari Falcon sendiri merasa yakin, saya juga nggak ingin akhirnya kemudian saya nggak bisa menerima tantangan itu. Walaupun saya menawarkan beberapa nama lain, dan mereka tetap yakin. So, saya bilang, saya berdoa sih sebenarnya. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan berkehendak saya memainkan satu tokoh sebesar Elias Pikal, maka jadikan. Kalau tidak, maka jangan jadikan. Karena jangan sampai film ini ketika ada saya, malah akhirnya film ini tidak hidup. Saya nggak mau tokoh ini akhirnya filmnya tuh nggak hidup gitu loh. Dan ternyata memang akhirnya semua merujuk kepada ya udah, I join the ini di bawah kepemimpinan Pak Herwin yang saya juga sangat respect. Dan kebetulan Pak Herwin salah satu orang yang membuat saya interest, ditambah hadirnya para pemain-pemain hebat lainnya, seperti Christine, ada Della, dan ada pemain-pemain lain yang juga nggak datang di sini ya. Yang menurut saya kapan lagi nih? Jadi ya udah saya kasih totalitas saya nih. Tapi habis ini jangan tawarin saya film lagi ya. Gitu. Kenapa? Karena capeknya, aduh Pak, dia belum tahu Pak. Tapi